Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan lagi materi operasi pada bilangan real. Jadi saya Dwi Novesanti, guru dari SMKN 1 Bungku Tengah. Materi berikutnya yaitu konversi bilangan. Jadi konversi bilangan itu adalah perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi jenis-jenis konversi sekarang yang akan kita bahas yaitu pertama pecahan, persen, desimal, dan bentuk yang lain. Berikut adalah definisi jenis konversi bilangan. Yang pertama, konversi pecahan ke persen adalah pecahan A per B dapat dikonversikan menjadi persen dengan cara mengalihkan A per B dikali 100%. Jadi ada contoh konversi pecahan berikut dalam bentuk persen. Jadi 1/8 karena rumusnya tadi A per B itu dikali 100%. Jadi karena soalnya 1/8 berarti ada 1/8 itu dikali dengan 100%. Jadi artinya ada 1 dikali 100 dibagi 8. Jadi hasilnya ada 12,5%. Berikutnya bagian B ada 2/4. Jadi karena rumusnya tetap A per B kali 100%, maka 2/4 itu dikali 100. Jadi 2 dikali 100 dibagi 4. 2 dikali 100 dibagi 4. Jadi ada 200/4. Itu sama dengan 50%. Mengerti ya? Jadi bagian yang kedua itu kebalikannya, bilangan persen di P persen dikonversikan menjadi pecahan dengan cara mengubahnya menjadi pecahan biasa P per 100 kemudian disederhanakan. Ada contoh, konversikan persen berikut dalam bentuk pecahan. Yang pertama, 2,5% itu akan dirubah menjadi pecahan. Jadi karena rumusnya tadi P per 100, maka 2,5 per 100. Jadi untuk menghilangkan komanya di belakang berarti ya dibagi 1000. Jadi ada 25 per 1000. Karena kemudian harus disederhanakan, maka 25 ini dibagi dengan dirinya sendiri. Karena 1000 ini bisa dibagi 25, berarti karena pembilang harus dibagi 25, penyebutnya juga harus dibagi 25. Jadi 25 bahagi 25 dapat 1. Kemudian 1000 dibagi 25 dapat 40. Kemudian yang bagian B 50%. Karena ini tidak ada koma-komanya, jadi langsung saja 50% itu artinya 50 per 100. Sekarang karena yang diminta bentuk paling sederhana, maka dibagi saja dengan 50. Kebetulan 100 ini bisa dibagi 50, jadi penyebut dibagi 50, pembilang dibagi 50, penyebut juga dibagi 50. Jadi 50 bahagi 50 dapat 1. Kemudian 100 bahagi 50 dapat 2. Makanya hasilnya adalah 1/2. Kita lanjut. Ini yang ketiga, mengkonversikan pecahan ke desimal menggunakan prinsip pembagian. Jadi ini menggunakan prinsip pembagian biasa. 3/16 itu hasilnya kalau dibagi 3 dibagi 16 itu hasilnya 0,18775. Ini pembagian biasa. Jadi ini hanya memakai konsep pembagian. Kemudian yang keempat, mengkonversikan desimal ke pecahan dibagi per 10, 100, dan seterusnya tergantung angka di belakang koma. Jadi kalau ada 2 angka di belakang koma berarti dibagi 100. Tapi kalau ada 3 angka di belakang koma berarti dibagi 1000. Jadi kebetulan contohnya ada 0,25 itu kalau
rubah ke bentuk pecahan, berarti dikali dibahagi 100, berarti ada 25/100. Ini juga sama-sama disederhanakan, ini dibagi 1 dapat 25, bahagi 25 dapat 1, ini dibagi 25 dapat 4. Kemudian perbandingan senilai. Yang pertama, perbandingan senilai. Suatu perbandingan dikatakan senilai jika perbandingannya nilainya sama. Ada A per B sama dengan C per D, atau A dikali D sama dengan C dikali B. Kemudian perbandingan berbalik arah, itu artinya suatu perbandingan disebut perbandingan berbalik nilai jika perbandingan nilainya saling berkebalikan. Artinya A per B itu D per C, ini tinggal dikali. Ada A dikali C itu sama dengan B dikali D. Jadi selanjutnya ini tugas yang akan dikerjakan. Jadi tugas yang pertama, konversikan bilangan pecahan berikut ke bentuk persen atau sebaliknya. Jadi kalau bentuk pecahan berarti dirubah ke persen, tapi kalau bentuk persen akan dirubah ke pecahan. Begitu juga bagian 2, konversikan bilangan pecahan berikut ke desimal atau sebaliknya. Jadi kalau 3/10 ini akan dirubah ke bilangan desimal, artinya bilangan yang memakai koma. Untuk yang bagian B, ini sudah bilangan desimal, jadi akan dirubah ke bilangan pecahan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.